Udah. Selamat datang di Brickhouse Football. Untuk para pendengar nih kan, pendengar penonton sih, penonton. Itu dulu, bumper dulu biar dia ntar di-cut ya sama Denny. Ini bagian ini di-cut. Tuh, Nah, dua. bumper mah diselipin cuy. Bukan di-cut. Iya di-cut terus kan ada masuk. 1, 2, 3. Wah. Untuk para penonton dari Brickhouse Football tuh kita kan belum punya namanya nih, No. Yoi. Kita kasih nama dulu ya. Menurut lo apa nih bagusnya nih? Gua kalau lo nanya gini berarti lo harusnya punya dong ini. Gua tahu banget ya. Ide gue tuh cuma satu sebenarnya. Apaan? Kan kita ini penikmat sepak bola rata-rata juga main bola. Benar. Cocok kan kalau ada tema-tema footballnya gitu. Heeh. Kan kalau pemain yang main football tuh sebutannya apa? Footballer. Kita panggil mereka footballer aja kali ya. Boleh. Biar lebih akrab panggilnya Ler ya. Oke. Oke Ler, mulai hari ini kalian akan dipanggil Ler. Oke. Amatir ya. Kita pertama ngomongin apa nih, Jo? Kalau- Kita masuk ke episode selanjutnya. Hari ini tema kita mengenai English Premier League. Nah, ini khusus. Salah satu liga yang paling banyak fansnya di Indonesia. Di planet bumi cuy. Di bumi cuy. Iya, bisa juga di bumi. Ini liga paling laku, liga paling mahal, gaji pemain paling tinggi-tinggi. Perusak harga pemain dunia. Oke. Seperti yang udah dibahas di episode sebelumnya, Episode sebelumnya baru ada. banyak lah. Ya. Maksudnya kan udah ketahuan nih lo fans Manchester United. Yes. Kita mau bahas agak dalam nih dibanding episode yang sebelumnya nih tentang IPL. Musim ini IPL gimana nih menurut lo? Musim ini cukup menurut gue lebih menarik, bukan cukup menarik, lebih menarik menurut gue dari season sebelumnya tuh lebih menarik, banyak klub-klub yang nggak kita sangka bakal main bagus atau yang harusnya main bagus main jelek. Yang pemain kalau bagus di itu dong di Utrecht. Waduh, baru pindah tuh. Hari ini agak garing ya. Berapa? Jadi gimana lanjut gimana? Kalau menurut gua sebagai fans MU menyenangkan. Nah, Karena akhirnya kita di top 4 lagi, top 2 sekarang top 2. Enggak lah. Oh ya, sama ini gua mau ngasih tahu sebelum ngomongin, jangan kebiasaan untuk para fans sepak bola nih. MU juga dong. Ya, semua fans sepak bola tuh kebiasaan gini. Karena klub lu peringkat 2 sebutnya top 2. Karena klub lu peringkat 3 sebutnya top 3. Ngasih patokan ke klubnya doang. Udah top 4 nih, biasanya kita pakai sistem top 4, tim lu peringkat 5, ya tapi tim gua kan top 5. Iya kan? Maksudnya ngasih patokan. Ini mau nyindir siapa sih sebenarnya? Nggak ada lah. Ada yang klub-klub gurem gitu. Gurem asin dong. Waduh, yodium, gondok. Kalau MU ya, kalau MU tuh di luar ekspektasi banyak fans sih. Maksudnya bisa setingkat kayak gini. Tapi itu yang gue bilang menariknya tuh itu. Karena bukan performa MU-nya yang bagus nih menurut gue. Performa dari lawan-lawan yang drop. Jadi ibaratnya kelasnya untuk Liga Inggris tuh permainannya hampir semua klub ya, kayaknya mungkin gara-gara nggak ada penonton ya, jadi kelasnya lumayan menurun. Kayak Liverpool performanya kurang, Chelsea masih di Liga Inggris ya tuh. Waduh, saya nggak ikutan. Saya fans Serie A, mohon maaf. Ya masih kalau dong. mau serang ke dia aja. Masih Chelsea, cuman kan jarang muncul. Iya. Kalau ngomongin, kan lo dari tadi ngomongin MU nih. Ya. Lo bilang ya MU cukup beruntung karena lawan-lawannya lagi turun. Kalau dari sisi permainannya MU sendiri, emang lo ngelihat biasa-biasa aja kah? Atau justru ya murni karena keberuntungan? Kalau ngomong gitu kan pasti lo diserang fans MU yang lain. Lo fans MU beneran gak sih? Iya, karena fans MU harus objektif sih. Gue ngeliatnya objektifnya tuh karena gue pengen
klub favorit gue juga makin bagus dong. Yeah. Nggak cuman maksudnya boleh lah kita peringkat tinggi, tapi kalau main gitu-gitu aja sih gue yakin nggak akan juara. Karena tim klub-klub lain pun naik gitu performanya. Ya. Kalau Bruno Fernandes sendiri, menurut lo MU ketergantungan nggak sama dia? Iya. Mau nggak? Itu salah satu. Itu dia salah satu yang gue bilang. Maksudnya nggak berkembang tuh kayak season lalu ketergantungan Bruno. Season ini juga masih sebenarnya defense-nya kayak sebenarnya gameplay MU season lalu sama season ini tuh nggak banyak jauh beda. Iya. Tapi peringkatnya bisa lebih atas dari season lalu karena tim yang lain yang berkurang. Sebenarnya selain Bruno Fernandes, kalau gua nonton MU deh beberapa kali gua nonton MU, justru kadang-kadang Bruno itu kebantu banget sama yang namanya McTominay. Ya. Walaupun awal-awal gue nonton dulu ya, waktu di awal masuk ke MU tuh agak kurang ya sebenarnya. Ya lumayan katrol. Ya lumayan cuman geser bola ke kanan dan ke kiri tanpa tahu tujuannya mau kemana gitu. Gak ada visi. Iya. Tapi sekarang udah oke ya. Udah. Posisinya apa sih sebenarnya tuh? Tapi dia salah satu pemain yang berkembang. Posisinya tengah isi yang kosong karena ya dia role-nya kan muter-muter. Iya, bahkan dibanding Pogba kayaknya lebih mobile. Lebih oke McTominay. Gua mau nanya ke lu nih sebagai fans selain lu kan bukan fans MU nih. Kalau untuk klub lu sendiri nih, kira-kira kalau lu bisa ngambil satu pemain MU, lu pengen ngambil siapa? Satu ya? Satu. Ya kalau semua nggak jadi MU dong. Oh iya. Justru kalau gua ngelihat pelatihnya, kan gua kebetulan walaupun ini nggak lagi ngomongin IPL ya, kalau gua penuh Inter, Conte kayaknya bakal cocok sama Pogba nih. Oke, nggak usah ngomongin itu. Ini harapan gua sih. Nah, lanjut lagi ke IPL. Ya. Kalau lini belakangnya gimana? Kan awal-awal musim tuh sempet struggle ya? Masih struggle. Formasi impian lo di belakang itu siapa aja? Back 4-nya siapa? Back 4-nya. Atau lo justru pengennya back 3? 4. Gue masih suka nonton MU dengan 4 back. Wan Bisaka ya tidak tergantikan kan. Yang lain beda. Walaupun nggak bisa crossing. Iya. Back kiri masih Luke Shaw lah. Oke. Teles belum ya? Belum kelihatan aja, belum pembuktiannya. Nah, dua yang di tengah yang penting nih. Wah berat sih. Si siapa ya? Semua pertimbangan. Harry Bailey? Ya, itu utama. Eric Bailey. Enggak, Harry dan Eric Bailey? Oh, Harry Maguire? Eric Bailey dan Eric Bailey, gue pengennya. Karena gue masih mempertanyakan Maguire sama Lindelof nih. Apa performa naik turun banget cuy. Nah, kalau oleh kan mainnya 4-2-3-1 nih menurut lo. Duanya di tengah holding itu siapa aja? Fred oke ya musim ini ya? Iya. Fred McTominay itu kayak tapi agak gerada-geruduk gak sih dia? Iya, kelihatannya. Tapi jauh lebih tenang dibanding season lalu. Gerada-geruduknya nggak hilang sih. Cuman menurut gua ya dari season lalu jauh meningkat. Fred sama McTominay masih paling oke performanya. Kalau akan tergantikan atau enggak, ya itu tergantung performa pemain lain. Nah, 3 di depannya 2 holding itu? Aduh, Bruno, kiri? Pogba lagi ya? Iya, Pogba. Kanan gue bingung sih. Rashford atau Greenwood? Menurut lo lebih mending Rashford yang ditaruh di depan atau Greenwood taruh kanan dan Rashford di depan atau Rashford di kanan depannya Cavani? Itu maksud gue masih bisa tuker-tuker ya karena kalau menurut gue ya Martial ya agak kurang banget ya musim ini ya, mendingan sih emang harus mulai dicadangin. Iya, kayak orang Covid ya. Covid ya. Lemes banget mainnya. Ampun dah. Dia kalau ada gue ngeliat apalagi kalau Martial main bareng Pogba itu bola diberhentiin dulu cuy temponya. Di delay. Akhirnya hilang momentum. Itu skill, menurut gue itu skill bagus. Cuman kalau lu lagi punya momentum janganlah ngerusak, jangan nge-delay lah. Momentumnya lu gas terus gitu loh. Saat lu yang kebawa permainan lawan, nah itu skill-skill kayak Martial sama Pogba yang dibutuhin sebenarnya buat ngerusak momentumnya lawan. Nah, tapi itu dua tuh kan. Atau kalau ketemu lawan yang
temponya agak tinggi ya, ngasih tempo tinggi. Gue tuh sama 4 striker ini nih sebenarnya, dari Greenwood, Rashford, Martial atau Cavani. 4-4nya skill gue nggak ada masalah semua. Cuman karena mainnya kompaknya aja itu kurang. Ini satu lari, yang satu berhenti masih sih. Jalan jadinya, bukan ikut lari. Lagian kan kalau kompak dibawa ke lapangan kartu merah. Dimarahin produser katanya. Kalau serius ah ngobrol. Coba cerita dong, ini foto-foto yang di belakang tuh. Oh iya nih sekarang nih untuk yang pasang iklan nih bisa di sini sekarang nih. Kita karena Dibanding pasang foto-foto kita. Dibanding pasang foto-foto kita. Kalau kalian nggak suka dengan foto-foto kita, saatnya kalian masukin iklan. Ini maksud foto ini apa? Nah, Kenapa ini. kita ada berdua begini? Ini nih kita lagi kelihatan lagi main golf ya. Ini apa nih? Udah. Ini logo kebanggaan nih, logo kebanggaan kita semua. Brikos Mediaku, Brikos Mediamu, Brikos Media kita. Nah, lanjut ke tim berikutnya nih. Ya, Gue pengen ngebahas dikit soal sebelum kita ke tim-tim yang papan atas yang agak lebih mending daripada MU musim ini. cuma satu yang di atas MU sekarang. Ya, bisa aja lah. Gue tuh mau cerita sebentar. Apa? Sebagai fans MU. Kemarin gue malu cuy, Kenapa? tanya temen gue. Kenapa? Kan gue kan fans MU nih, gue nontonin pertandingan MU-nya. Terus besoknya temen gue nanya ke gue, Jul, lu semalam nonton MU? Iya nonton. Siapa Jul yang nyetak gol? Lupa gue. Wah, maksudnya wah. Pas itu semalam gue nonton MU lawan Southampton. Wah, dia mau sombong karena MU-nya menang 9-0 malam itu ya. Iya cuy, lupa siapa yang nyetak gol. Banyak banget, 9 cuy. 9 Gua cuy. kirain dia mau ngelawak. Ternyata mau sombong. 9 bro. Oke, kita lanjut aja nih ya. Iya. Daripada ngomongin hal-hal yang nggak penting gitu. Kalau Spurs di bawah Mourinho, menurut lo gimana? Kayaknya sih mainnya lebih ngebosenin ya kalau gue nontonnya. Ya dari dulu kan Mourinho mah. Ya, Nggak, pengalaman klub gue juga kan. Enggak, kalau dulu di Inter dia bagus kok. Mainnya bosenin juga dong. Mourinho di Chelsea bagus. Iya. Kenapa? Ya karena itu Mourinho dapat pemain yang apa yang dia mau pas di Chelsea. Kalau di beberapa klub ini nggak semua yang dia pengen kan dapat. Apa yang Mourinho pengen di klub ini coba? Spurs. Coba. Gaji. Pasti gaji. Enggak, pemain. Siapa terakhir dia minta tuh? Lupa lagi. Ini gini nih kalau kurang info nih. Dibohong nih sebenarnya dia nggak Nggak tahu. tahu Dia soal so tahu. Mourinho. Iya benar. Nggak usah Iya. nyalain Mourinho gara-gara dulu gagal. Iya. Tidak ada prestasi Mourinho. Ada prestasinya. Ada Liga Eropa. Iya. Akhirnya pertama Iya. kali kita dapat. Ya thank you deh JM. Apaan? JM apa? Jose Mourinho Oh. namanya JM. Kirain Joshua Matulesi. Wah. J-Flow. Yo. J-Flow right. Ya. Spurs itu mainnya ngebosenin oke. Cuman kan kalau kita lihat counter attack-nya bahaya banget nih. Parah. Kalau Ngebut banget tuh. ahlinya Mourinho lah ya di counter attack itu. Dia dengan modal Harry Kane sama Son yang menurut gue lebih skillful daripada Park Ji-sung. Ya, tapi tidak lebih berprestasi dari Park Ji-sung. Iya, timnya di mana? Emang tanpa mengurangi respect kepada pendukung Spurs, emang timnya agak jelek aja. Kalau dia main di tim bagusnya juga udah dapat piala. FYI, Park Ji-sung tidak pernah tuh pusing. Apa gua harus wamil? Dia sudah jadi pahlawan negara tuh, jadi nggak butuh wamil. Ya tadi kan Son juga gak wamil jadi. Ya, tapi kan masih mikirin waktu itu. Oke, Sampai nggak balik lagi. Ya, oke. Son sama Harry Kane kan ada beberapa orang yang bilang Son itu mainnya biasa-biasa aja. Menurut lo setuju nggak sama pendapat kayak gitu? Enggak sih, gua harus. Katanya pemain Asia kayak gitu-gitu mah kurang berkembang. Gua harus objektif juga kalau gue lihat Son jago banget sih, bahaya banget tuh sebenarnya. Bagusnya dari sisi apa? Dia gimana ya? Pace-nya tuh apa? Langkahnya tuh. Akselerasi. Larinya kenceng banget. Yeah, Itu apa? Dribble-dribblenya tuh dribble lari gitu. Iya. Dia gimana? Dia gimana maksudnya? Yang gini. Aduh kan.
ketahuan kan. Dia walau lari nggak kekejar cuy, syutingnya juga kiri kanannya hidup. Iya. Itu Makanya kan julukannya Sonaldo. Kalau Harry Kane ini, kayaknya gue lihat sepanjang waktu Mourinho, selama Mourinho ngelatih si Spurs ini, Harry Kane justru perannya dia sebagai pelayannya Son, karena kalau nggak ada Harry Kane, Son justru kesulitan. Menurut Dia lo lebih efektif nggak dengan perannya Harry Kane yang baru ini? Bahkan di Spurs yang era Mourinho ini mereka kan beli Gareth Bale bahkan gue pikir bakal untuk melayani Harry Kane dan lain-lain, justru nggak kepake. Harry Kane nggak pernah. Belum kepake. Gareth Bale taruhlah belum kepake. Kenapa belum kepake? Kenapa nggak nyari yang bisa dipakai? Masih perjalanan. Aduh. Kali ya. Nggak. Kita nggak ada. Maksudnya sih, lo tahu dari mana Bale berjaga? Oke, kita ada VT-nya. Ada. Gak ada. Gua tuh kalau ngelihat Kane sama Son ya, kalau ngomong efektif, memang efektif main kayak gitu. Tapi dari pola permainannya, gue lebih suka nonton Spurs sebelum Mourinho sih. Pochettino. Zaman Pochettino tuh, gue jujur aja waktu kalau misalnya Ole. Tapi kan nggak, saya tahu Anda kesal aja sama Mourinho. Saya tahu tim Anda pernah dibantai 6-1 di kandang kan sama Mourinho. Gimana? Sama ya. Itu belum mulai season menurut gue. Tapi itu menurut lo waktu itu Martial kartu merah layak nggak? Nggak ngaruh-ngaruh amat sebenarnya sih saat itu juga. Ya udah, tapi kalahnya layak. Hancur banget mainnya. Tapi itu menarik juga untuk dibahas. Kenapa? Spurs akhirnya kan rekor kekalahan terbesar MU sepanjang sejarah di kandang tuh sama City. Akhirnya pecah lagi sama Spurs. Iya, sama tapi kan. Iya, sama. Jadi sejajar dua. kan. Jadi dua. Iya. Tapi kalian MU Old Trafford sudah tidak seram. Kalau menurut lo Leicester sama West Ham ini kenapa nih dia ada di papan atas sekarang? Gua nggak bilang dia memang oke bakal masuk Big Four dan lain-lain. Cuman untuk sementara ini di musim yang berjalan, pertengahan musim, setengah musim yang udah kita jalanin ini, kita jalanin. Bacot. Nah, sih batuk mulu lah. Setengah musim, Gue naik tangga aja ngap. Nah, kalau menurut gue ngelihat misalkan Leicester atau West Ham bisa ada di top flight-nya, karena itu yang gue bilang di awal, ini tuh klub-klubnya yang pada menurun. Iya. Banyak klub-klub yang menurun mainnya. Jadi banyak hal unexpected. Contoh MU aja unexpected peringkat 2 sebenarnya. Apa yang bikin menurun? Karena pandemi kah? Atau keuangan gak stabil kah? Itu kan ngaruh gak sih kalau apa karena turun berok? Bisa kan? Bisa. Jadi kayak terhambat gitu gerakannya, larinya. Tapi lu pernah mikir nggak kalau misalnya kita di Indo kan ada kayak Haji Naim gitu, ada Guru Singa. Kalau di sana ada Kang Urut yang gitu-gitu nggak? Ada, dulu kan ada di Chelsea ada namanya Eva Caneiro. Wah, itu yang berdiri lah itu. Itu Maerotnya. Nah kalau balik lagi ke West Ham, gimana West Ham? West Ham ada kan baru dapat pemain bintang tuh. Debutnya 2 gol. Enggak, coba. Anda putar balik dulu. Siapa men? Anda masih dipakai bajunya. Udah pindah. Kan udah nyetingnya baju ini sebelum dia pindah. Syuting ya. Lu katanya fans MU ngeluarin budget buat beli yang up to date, nggak mampu lo. Udah, cuman belum nyampe. Coba tuh. Dia bukannya nggak nyampe. Emang pelit. Wah gila, rasis nih, gak bisa gitu nih. Akan kita bahas rasisme di... Gak usah ya? Gak usah terlalu serius. Gak usah ya? Lanjut. Nah kalau Leicester sendiri gimana? Brickhoslau. Enggak. Kenapa nyangkutnya Brickhoslau? Udah. Kita bahas rasisme nih enggak ya? Gak usah ya? Udah. Apa Leicester? Nah kalau Leicester gimana? Kalau West Ham kan ya kadang-kadang memang dia suka bikin kejutan. Pelatihnya David Moyes ya. Dengan pemain bintang Lingardinho itu dia tuh sempat ngelatih Ronaldinho gitu. Skill Ronaldinho kecil tuh nonton hidup Lingardinho gitu. Bentar, Ronaldo kecil nonton YouTube. Emang waktu kecil udah ada teknologi namanya YouTube?
Ada, cuma namanya apa? Kalau Leicester nih, Leicester sih materi pemain masih bagus sebenarnya, cuman kalau dibilang dia di top flight layak karena performanya sih cukup stabil dibanding klub-klub lain. Bakal turun nggak ke depannya menurut lo? Prediksi ya? Bisa dibalap, masih sangat bisa dibalap. Masuk UCL ada kemungkinan nggak dari West Ham sama Leicester? Berat. Ada, selalu ada kemungkinan, tapi menurut gue berat. Karena kan berat. mereka tuh diuntungin karena nggak main di kompetisi Iya, lain. dia cuma kompetisi lokal. tok. Jadi menurut gue sih bakal dikejar lah. Kalau turun kan kesannya performanya yang turun. Tapi klub-klub lain ini sudah performa lain, udah mulai nemu performanya juga soalnya. Oke. Kalau nextnya ini tim yang bakal yang banyak banget sebenarnya, lumayan banyak, bukan banyak banget ya, lumayan banyak penggemarnya di Indonesia. Ada penggemarnya deh. Arsenal. Hah? Ada. Kita bahas Arsenal dulu nih. Oke, menarik. Arsenal sebagai musuh bebuyutan lo zaman dulu ya. 90-an kan MU musuh bebuyutannya kan tahun 2000-an lah. 2000-an tuh 20 awal. ya, 2000-an tuh musuh bebuyutannya Arsenal. Arsenal musim ini nggak terlalu berbahaya ya. Maksudnya bukan season ini tuh nggak jauh dari calon juara sih kayaknya. Tapi top 4 mungkin masuk lagi top 4. Kalau top 4 menurut gue ya, mungkin masuk lagi top 4. Kalau dari mainnya ya. dari materi pemain gitu. Materi pemain Ini nggak jelek-jelek banget ya. nggak jelek-jelek banget. Leno ada, kiper ada. Yes. Backnya sama Gabriel. Ya itulah. Sama David Luiz. Mekanannya bagus loh, Bellerin. Kang Jumba. Kenapa tuh? Itu kan enggak, dia emang ini bukan aja. Saya kira suka nyumbang. Dia suka nyumbang orangnya. Iya. Kenapa sih? Kayak nggak boleh orang donasi. Kalau materi kan itu bagus lah. Cuman performanya aja ngehe-ngehe kadang-kadang. Depan gawang nggak bisa nyetak gol kan udah bukan salah pelatih. Aubameyang belakangan juga lagi parah banget ya. Ya makanya jadi setelah perpanjangan kontrak, gaji naik. Gila harta. Kayak butuh Mesut Ozil gak sih kalian? Kan udah dibuang. Makanya butuh Mesut Ozil lagi gak sih? Malah beli Odegaard. Pinjam. Pinjam Odegaard. Pinjam Martin. Dia mau dipasang di mana itu? Sebelum ke tim yang lagi kesal mungkin di pertengahan musim ini ya. Kita ke Manchester City dulu yang lagi happy. Kalau menurut gue ya, City itu emang mainnya sudah terstruktur, sistemnya oke dari Guardiola. Dia kayak autopilot aja. Apalagi di musim ini udah autopilot sih. Iya, sama kayak kita nonton Barca zaman dulu aja, autopilot aja. Siapapun yang main bagus udah. Dia udah punya. Even John Stones pun sekarang dikasih kesempatan udah. Foden. Iya. Kalau City ya udah gimana? Kuncinya di Guardiola. Ini kan udah punya sistem nih. Ini sampai akhir musim gue ngelatih juga bisa juara nih. Bisa jadi. Gue tinggal bilang, ini ikutin Pep. Kata-kata Pep yang kemarin tuh, lu main gitu lagi. Paling kalau nyusun pemain nih, yang minggu lalu main sama Pep siapa? Tinggal gitu dong juga menang cuy. Udah dari trainingnya otaknya udah jalan semua. Jadi itu aja. Tinggal kalau mau nunggu City jatuh sebenarnya nunggu Pep berantem aja sama boardnya. Ya kayak gini kan, jadi agak susah ngebahas City ini karena memang masih kuat banget. Semua kuat banget. Iya. Dia calon apalagi kayak ini memang kontender juara paling kuat itu City. Iya. KDB kuat. Iya, KDB. De Bruyne. Walaupun dia lagi cedera ya. Tapi dia kan momok banget sih sampai sekarang di top sekarang. Gua rasa justru Gundogan tau yang lagi naik banget. Ilkay naik banget season ini. Defense juga gila banget. Salah satu masih kayak kok bobol banget kita sih. Gua kurang data nih. Justru yang kalau gue lihat ya, City tuh skemanya agak unik. Dia untuk back sayapnya sendiri tuh
si Cancelo sama yang di kirinya mau itu Laporte atau kiri siapa lagi sih? Ya antara itu kan. Udah nggak kenal. Justru mereka tuh nggak wingback pada umumnya yang overlap ke depan. Mereka justru overload ke lini tengah. Iya. Jadi nusuk. iya. Muasai dia ke tengah justru mereka. Dari beberapa season semenjak melatih sih kayak emang mainnya nguasain. Iya. Bukan cuma bola, lapangan nguasain. Dan dia menjadikan Rodri itu jadi Busquets banget ya. Mau jadi the next drama. Macilukba dia. Nah, baru balik lagi nih, bukan balik lagi sih. Nextnya kita membahas soal Liverpool. Menurut lo, kalau sebagai fans MU nih Liverpool bakal naik lagi atau enggak? Gue mau nanya itu dulu. Aduh, harapannya enggak. Tapi kayaknya bakal naik sih karena cuman masalah sekarang karena banyak pemain yang cedera cuy. Iya. Dan kayaknya even waktu si Bexy jelek banget ya kayaknya. Kurang sih. Iya. Even si Klopp aja pernah ditanya siapa yang cedera. Klopp pun lupa saking banyaknya. Bahkan pernah mainin Fabinho dan Jordan Henderson jadi back tengah. Lawan Manchester United kan sampai karena ya semua backnya sampai cadangan semua cedera semua. Iya. Jadi makanya dia makanya beli itu kan. Ozak. Kabak, iya. Kepala bagian ya? Ben Davies ya? Kepala bagian ya? Iya kan? Kurang. Emang agak kurang sih. Ya bercanda lu yang asal dong. Kacap. Udah berapa cek nih? Ayo dong. Udah dong. Cancel ya. Ya itu aja. Sama beli Ben Davies ya, yang dimana setiap musim ada aja pemain nama Ben Davies di Liga Premier Inggris ya. Davies, Anthony Davis kan. Iya. Enggak ya? Itu kita bahas di basket nanti. Udah, bukan part lo. Bukan. Ayo. Cie ngerti. Ngerti Edi. Hah, ngerti ini? Edi Anthony Davis aja. Iya. Enggak ngerti. Wah, gua paham. City masih paling kuat. Liverpool masalahnya pertahanannya sih. Karena pemain tengahnya jadi kurang karena dipaksa nge-defense semua. Walaupun gak spesial amat defense. Iya. Kalau Chelsea gue mau bagi dua nih, Chelsea Lampard sama Chelsea Tuchel. Chelsea Lampard, menurut lo salah Lampard atau pemain? Salah pemain menurut gue. Lampard skemanya bagus sebenarnya, lumayan oke. Cuma kalau udah depan gawang lu dikasih bola nendang gak gol, masa salah pelatih? Enggak juga sih, menurut gue Lampard juga agak kurang sih skemanya. Ya tapi not bad sebenarnya. Gak gagal. Lampard gak gagal. Ya, tapi Lampard tuh nggak bisa nempatin pemain sesuai menurut gue ya. Nggak bisa nempatin pemain sesuai dengan posisi aslinya. Kayak berapa kali jadi nggak optimal mungkin ya. Nyoba Havertz jadi sayap kanan, itu kan bukan posisi asli. Ya, mungkin itu salah satu mungkin jadi nggak bisa nyetak gol gara-gara itu. Nah, Tuchel ini kalau gue lihat justru di beberapa pertandingan dia nerapin 3-4-3 atau 3-4-2-1. Ini sih oke banget ya. Enak dilihat lah ya. Ditonton lebih seru. Lebih seru. Cuma kalau ngomong dan cocok sama pemain yang dia punya gitu, karena mereka punya banyak winger. Ya, mereka nempatin di maksimalin. Iya. Tapi kalau ngomongin Lampard atau Tuchel aja kata orang-orang. Jadi kalau mau dibandingin belum bisa sih, karena Tuchel baru berapa game. Iya sih, karena kalau ada orang-orang yang nggak tahu Tuchel itu kan, kalau dia nggak pakai Tuchel biasanya giginya agak untuk ke belakangin, dimundurin. Apa tuh? Gue nggak pakai lagi, nggak dapet. Lama behem. Astaga. Iya. Aduh. Waduh. Biar patah gitu pemainnya. Enggak ya. Gue mau tes Tuchel dulu. Nyari lagi dong gua. Nyari lagi. Ini kan bahas Liga Inggris. Bisa tes Tuchel. Waduh. Yaudah, Chelsea lagi. Pantai ya.
Tehel. Aduh, teh. Aduh. Udah yuk mulai nggak lucu nih. Garing lah. Apa cancel aja episode ini? Tengah musim ini menurut lo pemain yang lagi paling menonjol Salah, Kane, Son, Bamford, Jack Grealish, pemain-pemain yang banyak disebutin setengah musim ini. Menonjol menurut gue Bruno tetap. Kalau gue bukan masalah fans MU, tapi gue ngasih entah kenapa Bruno sih. Karena menurut gue dia bisa gendong MU. Iya, gendong seorang diri lah malah jatuhnya. Makanya dua lah sama De Gea. Kalau IPL secara keseluruhan selain pemain MU, Selain pemain MU ya. Salah? Orang nggak nyetak gol, orang kan dia nyetak gol. Hah? Berapa game 0 gol? Nah, kan ini masih top skor sementara. Iya sementara, tapi peringkatnya masih segitu. Oh iya. Dari City, Foden sih. Jadi Dia tuh ada kayak gue baca tuh dia terbanyak clean sheet pas ada dia segala macam lah. Pokoknya defensifnya bagus banget kalau ada dia. Kalau sebelum gua tutup, prediksi lo musim ini akhir musim untuk IPL? Top berapa nih? Jangan karena gue Mulai dari ini dulu ya, degradasi. Degradasi. Gua dulu ya. Ya, boleh. Gua rasa satu tempat itu Sheffield United. Ya, Gue juga. Karena performanya bukan ya hasil-hasilnya Sheffield mengecewakan season ini. Sama Burnley, Tuh. sama Brighton sih. Kalau gue ada di WBA, Ya. West Bromwich. Aduh, pengen. Satu lagi. Gue tuh pengen Newcastle tapi Iya. sian ya. Newcastle ya, tuh ya. Newcastle sih. Top 4, Top 4 peringkat 4, Tottenham kayaknya. 3. 3 full. Wah, nggak juara dong musim ini. Nggak bisa, udah cukup sekali, udah cukup. 2. 2-1 langsung ya. Ya. Manchester duo. Iya, satunya. Nggak tahu. Masih belum bisa nebak. Sebenarnya kebaca, cuman Ya. halamannya beda. Iya. Kalau lu 4-nya Chelsea. masuk Chelsea nih. Chelsea oke. Kenapa? Tuchelnya itu oke sih. Kalau gue lihat dari beberapa pertandingan Tuchel di awal musim. Oke. 3-nya itu ada Spurs, Liverpool, City. Oh. Lo mau ketemu gue di Europa League lagi? Sebenarnya tim Antum itu udah bagus tuh di Europa League. Terus-terusan aja main di Europa League tiap bulan. Tahun lalu udah bagus, peringkat 3 masuk lagi nggak Europa League? Duitnya dikit. Sponsor kecewa cuy. Makanya kalau sponsor nggak mau kecewa pasang di kita. Waduh. Nggak, orang dulu juara Liga Champion aja. Dulu pernah sih protes juara Liga Champion sama Championship Inggris. Gedean juara Championship Inggris. Iya. Divisi 2-nya. Makanya enggak. Tapi emang kiblat lo tuh duit mulu gue lihat dari tadi ngomongin duit mulu. Ini gue juga sini nyari duit. Oh, Gue ngapain ngomong kayak gini didengar kayak orang di sini ada bodoh. duitnya. Gua Pak di- produser emang ada duitnya di sini, Pak produser. Apaan? Emang ada duitnya? Katanya mau nyari duit di sini. Enggak. Lu bayar lah. Gila kali lu. Enggak ada cerita duit lu. Bapak minta duit, bapak minta duit. Makan deh bang, makan. Bahkan ada, cuma ya lu tetap harus setor lah. Masa nasi aking doang? Enggak ada ceritanya. Oke, sekarang masuk ke segmen fun fact. Fun fact. Nah, kali ini kalau fun fact, karena hari ini spesial buat Julius, karena dia penggemar Liga Inggris. Fun fact kali ini dipersembahkan oleh Julius. Nih, gue baru dapat artikel nih. Ini valid nih, gue nggak ngomong sotoy kayak biasa. Sumbernya dari mana? Valid enggak? Di- Sumbernya dari mana dulu? Gak usah disebut media lain Oh, lah. iya. Berikos media terbaik. Gak ada media lain. Ini ada pokoknya. Jadi lu tahu kan kalau lu main di timnas itu biasa sebutannya berapa caps. Nah, caps ini kan asalnya disebutnya pertama sama orang-orang Inggris. Itu tuh artinya nih gue bacain ya. Kalau di sejarahnya itu di Inggris itu kalau dulu kita main untuk membela timnas itu dikasih topi setiap pertandingan. Jadi dikumpulin lah topinya itu. Sebutan topi kan di Inggris cap bahasa Inggrisnya. Nah, kalau jadi di Inggris itu sebutannya kayak lu punya udah berapa topi gitu lah. Makanya sebutan misalkan lu udah 10 kali main timnas tuh 10 caps
misalnya lu udah 10 pertandingan lu punya 10 topi, jadi sebetulnya 10 caps. Jadi lama-lama tapi pada akhirnya kan mungkin udah makin banyak, makin canggih lah iya. zaman sekarang, udah nggak butuh gitu-gitu, ada yang tim nyatetnya, ada FIFA-nya segala macam, FA-nya yang untuk nyatet, makanya jadi caps itu sekarang cuma hanya sebutan, nggak dikasih topi lagi sekarang. Jadi disebut lu misalnya udah berapa 10 kali tanding untuk timnas sebutnya 10 caps dan lain-lain, dan akhirnya dunia internasional mati kata-kata itu juga. Mantap. Oke, dengan demikian berakhir pula episode spesial English Premier League ini. Jangan lupa untuk di-subscribe Brickhouse Media, di-follow juga Instagramnya Brickhouse Media. Sampai jumpa di episode berikutnya. Lo ada kata-kata penutup gak? Masuk sponsor. Waduh. Dadah footballer. Footballer. Dadah footballer. Bye.